Ketika bulan Agustus tiba, hampir seluruh pelosok daerah di Indonesia tampak lebih semarak dibanding momen-momen lainnya. Umbul-umbul bernuansa merah putih dipasang sepanjang jalan, gapura di mulut-mulut gang mulai berdiri, kerja bakti dilakukan, dan yang gak kalah seru adalah pelaksanaan berbagai perlombaan. Tujuannya ya tidak lain untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebut saja balap karung, panjat pinang, tarik tambang, sampai makan kerupuk yang selalu menghiasi perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Lomba-lomba ini pun terbilang awet, tak hilang dimakan zaman. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya kenapa ya 17 Agustusan identik dengan lomba? Kegiatan lomba pada setiap tanggal 17 Agustus merupakan tradisi yang identik menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Meskipun belum ada catatan sejarah yang pasti tentang kapan dan bagaimana perlombaan ini pertama kali diadakan, tetapi tradisi ini diyakini bermula dari semangat masyarakat dari desa hingga kota untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang menyenangkan, menghibur, dan tentunya mengandung makna persatuan. Hal ini cukup berbeda dengan perayaan kemerdekaan di beberapa negara lain. Sekadar menyebut contoh, di Amerika Serikat misalnya, Hari Kemerdekaan setiap 4 Juli biasa dirayakan dengan pesta kembang api, parade, barbeque, karnaval, piknik, dan konser. Sementara di India, setiap peringatan kemerdekaan 15 Agustus, seluruh India mengadakan upacara pengibaran bendera, parade, dan acara budaya. Lantas sejak kapan ya ada catatan soal pengadaan aneka lomba pada peringatan kemerdekaan RI? Periode 1950-an dianggap sebagai masa kelahiran tradisi lomba 17-an. Pada masa ini, pemerintah dan masyarakat mulai mengorganisasi berbagai permainan dan kompetisi sederhana sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Lomba-lomba ini awalnya diselenggarakan di tingkat RT dan RW dengan tujuan untuk mempererat hubungan antar warga dan menciptakan suasana gembira di tengah masyarakat yang masih dalam proses pemulihan pasca perjuangan kemerdekaan. Permainan-permainan tradisional yang sudah ada sejak lama seperti panjat pinang, balap karung, dan makan kerupuk mulai diadaptasi menjadi lomba-lomba yang digelar khusus untuk memperingati kemerdekaan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan gotong royong. Era 1980-an hingga 1990-an dapat dianggap sebagai masa keemasan lomba 17-an. Pada periode ini, tradisi ini telah mengakar kuat dalam budaya Indonesia. Hampir setiap rukun tetangga, sekolah, dan instansi pemerintah menyelenggarakan lomba 17-an sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Nah, memasuki abad ke-21, tradisi lomba 17-an menghadapi tantangan baru. Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat membuat beberapa lomba tradisional mulai kehilangan popularitasnya. Namun, alih-alih menghilang, tradisi ini justru beradaptasi. Banyak komunitas mulai mengadakan lomba-lomba yang lebih kontemporer seperti lomba fotografi digital, lomba vlog, atau bahkan turnamen game online bertema kemerdekaan. Meskipun bentuknya berubah, esensi lomba 17-an tetap sama, yaitu memupuk rasa kebersamaan dan merayakan kemerdekaan dengan penuh keceriaan. Terlepas dari perubahannya dari masa ke masa, lomba 17-an tetap menjadi bagian integral dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini bukan sekadar hiburan semata, melainkan cermin semangat dan nilai-nilai yang mendasari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di era globalisasi dan digitalisasi, lomba 17-an menjadi penghubung antar generasi, memperkenalkan nilai-nilai tradisional kepada kaum muda sambil tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lomba ini menjadi bukti bahwa tradisi tetap dapat relevan dan bermakna selama esensinya tetap terjaga. Selama semangat ini tetap hidup, tradisi lomba 17-an akan terus mewarnai perayaan kemerdekaan Indonesia, menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa. Jadi, apa lomba 17-an favorit sahabat Kompas?